Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Udah siap sekolah minggu? Udah siap dong. Yuk, kalau udah siap kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Berlimpah Sukacita. Yuk adik-adik, sebelum kita memulai sekolah minggu kita, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Berkati agar ibadah berjalan dengan lancar dan berkati juga kakak yang akan bercerita. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, masih dengan sikap berdiri, kita mau mengikrarkan janji kita sebagai anak-anak sekolah minggu. Kita nyanyikan lagu Mars Sekolah Minggu. Kak Jona, kakak mau nanya nih, selama seminggu ini kan kakak di rumah. Selama seminggu ini sering nggak sih Kak Jona kadang melakukan kesalahan, ya baik secara sadar maupun nggak sadar? Apa tuh kira-kira? Sebenarnya waktu itu mamaku pernah minta tolong nih Kak, tapi aku tuh lagi asik main game. Jadi aku bilang, aduh bentar dulu Kak, bentar dulu. Terus akhirnya aku jadi lupa kerja gitu. Sayang banget ya. Nah kalau Kak Koko tuh beberapa hari lalu ya sempat tidak memperdulikan sekitar. Jadi cuma peduli diri sendiri doang tuh. Padahal di rumah, di lingkungan lagi ada kegiatan. Jadi kakak nggak ngapa-ngapain deh, nggak bantu apa-apa di rumah. Nah terkadang hal-hal seperti itu membuat hati Tuhan sedih. Perbuatan seperti itu tidak berkenan di hadapannya. Untuk itu kita mau mengaku dosa secara pribadi di hadapan Tuhan. Tapi sebelumnya kita menyanyikan lagu Amazing Grace.
Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu yang selalu melimpah-limpah di dalam kehidupan kami. Tuhan, hari ini kami mau datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mau meminta pengampunan dosa. Terlepas dari segala berkat yang telah Kau berikan ya Tuhan, kami masih saja seringkali mengabaikan sekitar kami. Kami tidak mau menolong orang-orang di sekitar kami. Kami masih terlalu peduli terhadap diri sendiri. Ampuni kami ya Tuhan, ajari kami anak-anak-Mu. Kami mau belajar agar kami bisa lebih peduli terhadap sesama kami, dan kami mau ikut menolong sesama kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kak Juana, Kak Koko mau nanya, biasanya kalau di rumah pekerjaan apa yang sering banget dilakukan bareng-bareng, entah itu sama mama, papa maupun kakak? Biasanya kalau di aku nih, kalau Sabtu kita ada acara keluarga nih, jadi kita nonton bareng di ruang keluarga. Kalau Kak Koko? Kalau Kak Koko apa ya? Ya biasa aja sih. Kadang kan Kak Koko berdua sama mama, biasanya ya melakukan hal berdua, ya seperti membersihkan rumah, ya, membersihkan halaman juga. Ya pokoknya sering banget dilakukan secara bersama-sama. Nah, kali ini kita mau dengar cerita yang ada hubungannya dengan bekerja sama. Untuk itu kita mau mendengarkan cerita, tapi sebelumnya kita mau menyanyikan lagu Kita Kerja Sama-Sama. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau mempersiapkan hati kita dulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang buka mata hati kita ya Tuhan, agar kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dan juga kami dapat mengerti dan juga mengaplikasikannya ke dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik. Cerita Alkitab hari ini masih kelanjutan dari perjalanan bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Hari ini temanya adalah belajar peduli dan bertanggung jawab. Dan bacaan Alkitab diambil dari Keluaran pasal 18 ayat 13 sampai 27 demikian. Pengangkatan hakim-hakim. Keesokan harinya duduklah Musa mengadili di antara bangsa itu, dan bangsa itu berdiri di depan Musa dari pagi sampai petang. Ketika mertua Musa melihat segala yang dilakukannya kepada bangsa itu, berkatalah ia, "Apakah yang kau lakukan kepada bangsa itu? Mengapakah engkau seorang diri saja yang duduk, sedang seluruh bangsa itu berdiri di depanmu dari pagi sampai petang?" Kata Musa kepada mertuanya itu, "Sebab bangsa ini datang kepadaku untuk menanyakan petunjuk Allah. Apabila ada perkara di antara mereka, maka mereka datang kepadaku dan aku mengadili mereka, yang seorang dan yang lain. Lagi pula aku memberitahukan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan Allah." Tetapi mertua Musa menjawabnya, "Tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini, sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu. Takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Jadi, sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu, dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah, dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka
ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa, maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu, tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu, dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya, dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas senang ke tempatnya. Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu, dan dilakukannya segala yang dikatakannya. Dan dari seluruh orang Israel, Musa memilih orang-orang yang cakap dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu, menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Mereka ini mengadili di antara bangsa itu sewaktu-waktu perkara-perkara yang sukar dihadapkan kepada Musa, dan perkara-perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Kemudian Musa membiarkan mertuanya itu pergi, dan ia pulang ke negerinya. Demikian pembacaan Alkitab kita hari ini, adik-adik. Adik-adik, dari bacaan tadi akan kakak bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama tentang kondisi Musa dan bangsa Israel. Yang kedua tentang nasihat atau solusi dari Yitro. Yang ketiga tentang hasil yang diharapkan dari nasihat itu. Dan keempat tentang pelaksanaan. Yang pertama tentang kondisi Musa dan bangsa Israel. Kita bisa lihat di ayat 13 sampai 18 bahwa ternyata setiap hari Musa menemui bangsa Israel untuk mengadili mereka. Jadi, selain sebagai pemimpin bangsa Israel, Musa juga berperan sebagai hakim. Jika ada masalah atau perkara di antara bangsa Israel, mereka datang menghadap Musa untuk minta petunjuk bagaimana menyelesaikan perkara itu. Masalahnya, mereka datang hanya kepada Musa. Padahal bangsa Israel itu jumlahnya bisa banyak sekali, bisa puluhan ribu. Dan yang mempunyai masalah atau perkara pasti banyak juga. Oleh karena itu, Musa melakukan ini dari pagi sampai petang. Musa sih memang duduk, tapi bangsa Israel yang berdiri. Selain mengadili, Musa juga mengajarkan ketetapan dan keputusan Allah. Kondisi ini mengakibatkan baik Musa dan bangsa Israel menjadi lelah. Ini tidak efektif, tidak efisien ya adik-adik. Lama-lama Musa bisa tidak sanggup. Inilah yang dilihat oleh Yitro. Siapa itu Yitro? Yitro adalah ayah mertua Musa, ayah dari istrinya Musa. Dia seorang imam yang tentunya punya pengalaman juga memimpin jemaat, dan dia juga lebih senior, punya pengalaman yang lebih banyak. Melihat hal itu, Yitro sebagai seorang senior dan sebagai seorang tua tidak diam saja, tapi memberi nasihat kepada Musa. Nah, nasihatnya itu apa aja? Yang pertama, Yitro memberi nasihat supaya Musa tetap mewakili bangsa Israel di hadapan Allah. Artinya, apabila ada perkara atau masalah di antara bangsa Israel, Musa juga harus menyerahkan atau menyampaikan juga itu kepada Allah supaya mendapatkan jawaban dari Allah. Itu nasihat yang pertama. Nasihat yang kedua adalah supaya Musa tetap mengajarkan tentang ketetapan dan keputusan Allah kepada bangsa Israel. Jadi itu juga peran penting dari Musa untuk tetap mengajarkan ketetapan dan keputusan Allah kepada bangsa Israel. Nasihat yang ketiga adalah Yitro meminta Musa untuk mencari orang yang cakap atau yang mampu dan takut kepada Allah.
orang-orang yang dapat dipercaya untuk menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Ini adalah, adik-adik, ini adalah delegasi ya. Jadi nanti perkara-perkara yang besar ya, itu diselesaikan atau dibawa kepada Musa. Sementara perkara-perkara kecil itu bisa diselesaikan oleh mereka sendiri dengan adanya pemimpin-pemimpin kelompok itu. Nah, apa sih tujuan dari nasihat Yitro itu? Ya. Apa tujuan dari nasihat itu? Di ayat 22 disebutkan juga bahwa dengan demikian pekerjaan Musa akan menjadi lebih ringan. Tidak semua perkara dibawa kepada Musa. Ya, ini logis ya adik-adik. Kalau tadi cuma Musa yang menghadapi semua masalah, sekarang Musa bisa membagi-bagi kepada pemimpin-pemimpin itu, sehingga pekerjaan Musa menjadi lebih ringan. Itu tujuan yang pertama. Yang kedua, Musa bisa jadi lebih fokus mengajarkan ketetapan dan keputusan Allah. Jadi ketika pekerjaannya makin ringan, pekerjaan utama Musa untuk mengajarkan ketetapan dan keputusan Allah menjadi waktunya lebih banyak. Jadi Musa bisa fokus. Yang ketiga adalah tujuannya adalah supaya pemimpin-pemimpin kelompok itu menjadi belajar untuk bisa menyelesaikan masalah. Jadi mereka juga bertumbuh, mereka juga dimampukan untuk menjadi pemimpin-pemimpin. Ya, disebutkan juga akhirnya adalah dengan adanya nasihat itu, dengan adanya delegasi itu, Musa jadi akan sanggup mengerjakan pekerjaannya, dan juga di lain pihak bangsa Israel akan puas dan senang. Nah, masalahnya juga apakah Musa mengikuti nasihat ini ya? Tentu saja, ternyata Musa itu sangat menghormati Yitro yang adalah orang tua ya, ayah mertuanya, dan juga sebagai seorang yang lebih berpengalaman sebagai imam di ayat ke-24. Jadi langsung ya mendengar nasihat itu, Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu dan dilakukannya lah segala yang dikatakannya. Jadi Musa melakukan apa yang dinasihatkan atau dikatakan Yitro, ya, termasuk memilih orang-orang dan juga menyelesaikan perkara-perkara mengadili perkara di antara bangsa Israel. Demikian adik-adik. Nah, apakah aplikasi yang bisa kita terapkan dari cerita Musa ini? Yang pertama, ya, Musa itu sangat antusias dan semangat dalam melayani Tuhan. Tiap-tiap hari dari pagi sampai petang dia mengadili bangsa Israel, tidak pernah lelah. Itu semata-mata karena Musa peduli kepada kondisi bangsa Israel. Nah, adik-adik juga demikian dengan kita juga harus antusias, harus semangat dalam melayani Tuhan. Kalau kita diberikan tugas misalnya nanti untuk ketika kebaktian kembali ke sekolah minggu, kita membersihkan ruangan, kita merapikan kursi, kita harus dengan senang hati melakukannya, harus antusias. Juga demikian juga ketika kita mendapatkan tugas teduh, tugas aktivitas, kita harus dengan senang hati dan antusias untuk melakukannya. Nah, aplikasi yang kedua adalah kita melihat di sini Yitro itu peduli pada Musa, Yitro peduli pada orang lain. Ya, melihat ada masalah, dia memberikan nasihat, dia tidak diam saja. Demikian juga dengan kita harus peduli pada orang lain. Kalau ada teman atau orang lain yang mengalami masalah, kesulitan, kita harus membantu, dan juga kalau perlu kita memberikan juga nasihat atau masukan. Di posisi sebaliknya, kita juga mau seperti Musa, ketika kita mendapatkan nasihat atau masukan, kita harus menghormati dan mau melakukan nasihat itu. Nah, aplikasi yang ketiga adalah tentang perlunya ada pembagian tugas ya. Tidak bisa pekerjaan itu dikerjakan sendiri, dan yang diberikan tugas juga harus bertanggung jawab. Misalnya ya, nanti kalau kita kebaktian sudah kembali kepada gereja lagi, biasanya kan kita ada pembagian tugas ya, yang merapikan kursi, yang merapikan karpet, menulis lagu pujian, mengumpulkan persembahan, dan lain-lain. Pembagian tugas ini tujuannya supaya pekerjaan cepat selesai, dan juga supaya kita terlatih untuk melayani Tuhan. Nah, demikianlah adik-adik dari cerita pengangkatan hakim-hakim ini, bagaimana Musa mendapatkan nasihat dari Yitro untuk melakukan pendelegasian tugas. Itu juga yang akan kita
terapkan di kehidupan kita sehari-hari, bagaimana kita harus peduli dan bertanggung jawab. Demikian adik-adik cerita kita pada hari ini. Tuhan memberkati. Oke adik-adik, melalui cerita yang telah kita dengar barusan, kita jadi belajar ya dari Bapak Yitro ini bagaimana ketika dia melihat Musa sedang kecapean melakukan pekerjaannya, dia nggak tinggal diam adik-adik, dia mau ikut peduli, dia membantu dan menolong pekerjaannya, sehingga pekerjaan Musa yang tadinya melelahkan karena dikerjakan sendiri jadi nggak melelahkan lagi. Kita mau belajar untuk peduli sama sekitar dan bertanggung jawab dengan apa yang kita kerjakan. Untuk itu kita menyanyi lagu sekali lagi yuk. Kita kerja sama-sama. Kita sebentar lagi mau mengumpulkan persembahan. Nah, tapi seperti biasa kita mengumpulkannya masing-masing dulu di rumah. Ketika akhirnya nanti kita bisa beribadah lagi bersama di sekolah minggu, baru kita bawa dan kita kumpulkan bersama-sama. Sambil membawa persembahan, kita mau menyanyikan lagu Bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami sudah mengumpulkan sebagian daripada berkat yang Engkau berikan. Berkatilah apa yang sudah kami kumpulkan agar berkenan di hadapan-Mu dan berguna bagi diri kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, kita setelah lagi mau mengerjakan aktivitas. Nah, untuk aktivitasnya sudah di-share sama kakak-kakak di grup WA masing-masing. Nah, nanti kalau udah selesai, di-upload, dikirim ke grup masing-masing. Dan jangan lupa, tetap mengerjakan saat teduh. Wah, kagak kerasa ya, ibadah kita udah mau selesai. Iya nih. Untuk itu kita mau tutup dulu ibadah kita. Kita nyanyikan lagu Oh Berkati Kami. Kita berdoa, lalu kita menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Masih dalam sikap berdoa. Yuk kita nyanyikan lagu Oh Berkati Kami.
Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, hari ini kami mau belajar dari firman Tuhan hari ini, bahwa kami mau belajar untuk bertanggung jawab dan peduli sama sekitar kita. Kami mau untuk peduli dengan apa yang kita kerjakan agar itu menjadi bertanggung jawab di hadapan-Mu. Tuhan, ibadah kami telah selesai, berkati kami dalam kehidupan kami sehari-hari, agar kami semakin menjadi anak yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih.